kepada Ketua O, namun Ketua mengatakan itu terlambat. Ketua tidak marah Pak Kun gagal operasi, namun dia marah Pak Kun melakukan operasi melawan perintahnya. Chang Yi menemukan Pak Kun di rumah sakit dan memberinya telepon dengan Mr. Lim yang mengatakan bahwa dia menemukan Jae-hee. Lim ingin menemuinya di rumah sakit kecil dan akan memberitahunya. Pak Kun dan Chang Yi berlari ke jalan untuk bertemu Lim yang diparkir di seberang jalan. Kamera Cha menodongkan pistol ke arah tempat Lim duduk di mobilnya. Ketika Chang Yi dan Pak Kun mendekat, tiba-tiba truk menabrak pintu samping mobil Lim. Pak Kun segera membawa Lim ke rumah sakit kecil. Dia menempatkan Lim di meja operasi, mendiagnosis bahwa ada bagian tulang yang patah di dalam jantung. Pak Kun mengeluarkan fragmen tulang, namun pencahayaannya terlalu gelap sehingga dia tidak dapat melihatnya di rongga dada. Pak Kun memasukkan tangannya dan mengeluarkan potongan tulang sebelum menjahit lukanya. Dr. Moon tercengang sebab Pak Kun tahu di mana mendapati pecahan tulang dan menjahit lukanya pada saat dia tidak dapat melihat ke dalam jantung. Usai mendapat pertolongan, segera Lim dilarikan ke rumah sakit Myungwoo. Selama operasi, ahli bedah lainnya kagum terhadap operasi darurat Pak Kun. 아저씨 괜찮을까? 수술 금지라면서요. 응급처치란 말이 무색하네. Suatu ketika para dokter mengadakan pertemuan kecil saat petugas polisi tiba. Mereka mencari Pak Kun yang muncul dari sofa belakang telah tidur di sudut. Pak Kun berjalan keluar diawasi oleh petugas polisi untuk menyelidiki kecelakaan Lim. Sementara kamera Cha menyamar sebagai dokter mendorong Lim keluar dari rumah sakit. Pak Kun tiba di ruangan Lim bersama polisi dan mendapati ruangan itu kosong. Chang Yi menerima pesan dari Lim yang menyatakan bahwa dia akan kembali ke Cina dan tidak ingin melihat Pak Kun lagi. Pak Kun menghubungi Lim kembali dan handphone berdering di mobil kamera Cha dan segera melemparkannya ke jendela. Chang Yi mengajak Pak Kun menemui ibunya yang menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Jae-hee di Korea Utara. Dia menjelaskan Jae-hee telah ditembak di luar negeri dan dibawa kembali menuju pusat penahanan. Dia sangat sakit, namun terus memanggil nama Pak Kun. Jae-hee dibawa pergi ke dokter dan kemudian mereka diberitahu bahwa Jae-hee meninggal. Ketika keluar, Pak Kun terus bergumam bahwa Jae-hee tidak mati. Soo-hyun mengetahui dari Chang Yi bahwa Pak Kun memiliki kekasih di Korea Utara bernama Jae-hee, dan itulah alasan dia bekerja keras mendapatkan uang untuk membawanya. Dia hampir membawanya, namun kemudian berita terbaru bahwa Jae-hee meninggal di Korea Utara. 미치겠는 거예요, 정말. 그분 성함이 제인가 보죠. Soo-hyun menarik Pak Kun untuk pergi membantunya melihat melalui CCTV di ruang pengawasan. Pak Kun melihat Sang Hae membeli kopi, namun sebelum mereka mendapatkan informasi lebih lanjut, Sang Jin membawa tim keamanan membawa keduanya pergi. Sang Hae menerima telepon dari kamera Cha. Dia mengatakan kepadanya bahwa Pak Kun telah dikeluarkan dari rumah sakit Myungwoo. Sang Hae sudah tahu itu, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah seorang pembela Korea Utara muncul dan memberitahu Pak Kun bahwa Jae-hee meninggal di Korea Utara. Jika ini terus berlanjut, maka rencana mereka akan berakhir. Namun Sang Hae mengatakan ada cara lain. Soo-hyun dan Pak Kun tiba di rumah sakit namun mendengar Dr. Sang Hae. Saat mereka berjalan pergi, tiba-tiba seseorang memanggil Soo-hyun. Pak Kun berbalik dan melihat Sang Hae berjalan ke arah mereka dan bertanya kepada Soo-hyun mengapa dia ada di sini. Pak Kun tersandung ke arah Sang Hae dan memanggilnya Jae-hee, sementara Sang Hae hanya tersenyum kepadanya. Sang Hae bertanya kepada Soo-hyun siapa dia dan memberitahu Pak Kun bahwa dia salah orang. Soo-hyun bertanya-tanya apakah mungkin Sang Hae mengenal Jae-hee, namun nama itu tidak asing bagi Sang Hae. Soo-hyun menjelaskan kepada Sang Hae bahwa Pak Kun adalah dokter yang mengoperasi ibunya. 이건 내가 만들어준 거잖아. 정말이야, 박 선생? 분이 왜 돌아가신 분 물건을 갖고 있는 거예요? Sang Hae dipanggil kembali ke dalam rumah sakit sementara Pak Kun mengejarnya. Soo-hyun menghentikan Pak Kun untuk mengganggu Jae-hee, namun dia terus berusaha mengejar. Sang Hae mencoba menenangkan Pak Kun mengatakan bahwa untuk berbicara nanti, sebab dia sedang merawat pasien sekarang. Sang Hae meminta Soo-hyun membawa Pak Kun pergi sebelum dia pergi bersama pasien. Perdana Menteri Jang dalam pertemuan dengan legislator yang berdebat mengenai perlunya mendapatkan persetujuan presiden mengenai masalah ini. Seorang legislator menyarankan pindah ke topik lain sebab kesehatan Jang sedang tidak baik akhir-akhir ini. Legislator pergi untuk berbicara dengan Jang usai pertemuan untuk mengeluh mengenai presiden dan penyelidikan saat ini ke dalam keuangan kampanye pemilu terakhir Jang. Dia mengeluh bahwa legislator yang mendukung Jang dipinggirkan. Di kamar mandi, kamera Cha meminta bantuan Jang dan dia tahu ini mengenai Pak Kun. Cha ingin Jang bertemu Ketua O dan membuat Pak Kun kembali bekerja di rumah sakit Myungwoo.
Jangan ragu-ragu melakukannya, sebab jika tersiar kabar bahwa dia bertemu dengan Ketua O, rumah sakit Myungwoo akan dieliminasi dari pertimbangan dalam operasi jantungnya yang akan datang. Cha mengingatkannya bahwa jika Pak Kun tidak kembali ke rumah sakit Myungwoo, maka seluruh rencana mereka akan hancur. 그건 좀 곤란하겠네. 오준규를 만나주시오. Jang menemui Ketua O secara diam-diam. Jang meminta Ketua O secara langsung untuk memberi Pak Kun kesempatan. Segera wajah Ketua O menjadi tegang. Dr. Moon datang ke kediaman Ibu Soo-hyun untuk membawa Pak Kun kembali atas perintah Ketua O. Pak Kun tidak peduli untuk kembali ke rumah sakit. Dia hanya ingin mencari Seung-hae. Soo-hyun mengungkapkan Seung-hae telah dipindahkan ke rumah sakit utama sehingga Pak Kun bersedia kembali bersama Dr. Moon. Soo-hyun kedatangan ayahnya. Dia mengungkapkan kepada Soo-hyun bersedia membawa Pak Kun kembali. Mereka masuk ke dalam dan Ketua O mengungkapkan bahwa dia benar-benar menyayangi Ibu Soo-hyun. Soo-hyun memanggilnya ayah dan meminta maaf terhadap kesalahannya sebelum berterima kasih kepadanya. 엄마를 사랑해줘서 제가 잘못했어요. Kamera Cha bertemu Seung-hae dan menjelaskan bahwa Jang ingin melihat kemampuannya. Seung-hae menjelaskan dia baru saja dipindahkan hari ini. Dan kamera Cha menjelaskan Jang mempercepat rencananya. Pak Kun dan Dr. Moon kembali ke rumah sakit, bertemu dengan Chang Yi yang ketakutan sebab ibunya kritis dan perlu dioperasi. Ibu Chang Yi dilarikan ke ruang operasi dengan Jae Jun melakukan operasi. Karena Dr. An tidak hadir sehingga Seung-hae menggantikan Dr. An. Jae Jun mengoperasi Ibu Chang Yi dengan bantuan Seung-hae sebagai ahli anestesi. Jae Jun menyelesaikan operasi dan Chang Yi sangat berterima kasih. Pak Kun bertemu dengan Dr. Choi dan mengingatnya sebagai paman yang menawarkan untuk membawa Pak Kun menemui ayahnya saat dia masih kecil. Dr. Choi menunjukkan Pak Kun foto dokter Hungaria yang membantu Pak Kun melarikan diri hari itu. Dr. Choi menjelaskan bahwa dokter Hungaria bertemu dengan ayah Pak Kun dan dirinya sendiri. Kini dia ingin Pak Kun bekerja di rumah sakit ini dan juga menemukan Jae-hee. 그 사진은 네 아버지뿐만 아니라 Pada saat Pak Kun dan Chang Yi tiba di samping tempat tidur Ibu Chang Yi, dia sadar kembali. Pak Kun bertanya apakah dia ingat seperti apa wajah Jae-hee, namun dia melihat Dr. Choi dan mengenalinya sebagai pria yang menyelamatkannya dan membawanya menuju Korea Utara. Ibu Chang Yi kehilangan kesadaran lagi sebelum dia dapat menjelaskan lebih lanjut. Chang Yi dan Pak Kun berbicara dengan Dr. Choi dan memastikan dia orang yang membayar Korea Utara untuk membebaskan Ibu Chang Yi. Dr. Choi menjelaskan bahwa Mr. Lim bekerja untuknya dan juga dia ingin mengeluarkan Ibu Chang Yi terlebih dulu guna memberi Pak Kun harapan bahwa dia bisa menemukan Jae-hee lagi. Setelah distabilkan, Ibu Chang Yi menatap Seung-hae dan mengatakan dia sangat mirip dengan Seung-hae. Usai Seung-hae pergi, Pak Kun bertanya kepada Ibu Chang Yi dan dia mengatakan kedua gadis tersebut mirip namun itu bukan Jae-hee. Ibu Chang Yi mengaku melihat Jae-hee mati di hadapannya. Dr. Choi masuk dan mengumumkan itu tidak benar, Jae-hee masih hidup. Dr. Choi mengatakan dia mempunyai informasi rinci bahwa Jae-hee masih hidup. Usai dia selesai dengan urusannya, Choi akan pergi ke Korea Utara. Pak Kun ingin pergi bersamanya dan Dr. Choi mengatakan dia akan bertemu dengan Pak Kun sebelum dia pergi untuk memberinya sesuatu. Dr. Moon bertanya-tanya, adakah ciri khas yang dapat digunakan Pak Kun untuk mengidentifikasi Jae-hee? Pak Kun mengungkapkan Jae-hee menjalani transplantasi ginjal 2 tahun lalu. 제가 만약에 네 여친이면 확실하게 대답해봐. 제가 네 애인이냐 아니냐. Dr. Moon dan Pak Kun pergi menuju Direktur Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan catatan medis Seung-hae dari file personalianya. Pak Kun mengambilnya kemudian memasukkan ke komputer untuk melihatnya. Dia melihat file dan itu menunjukkan Seung-hae mempunyai 2 ginjal. Pak Kun bergegas mencari Seung-hae dan melihatnya diperkenalkan oleh Jae Jun sebagai anggota baru tim operasi. Semua dokter menyapa Seung-hae dan dia tersenyum senang menjadi bagian dari tim. Seung-hae dan Dr. Kim merawat pasien hamil di UGD yang mengalami pendarahan dan merasa khawatir jika tekanan darahnya turun akan membahayakan bayinya. Pak Kun datang mendiagnosis pasien hamil dengan kebocoran udara di jantungnya dan rahimnya dalam bahaya. Seung-hae ingin meminta CT scan namun Pak Kun mengatakan tidak ada waktu sebab kekurangan oksigen ke otak bayi bisa mengakibatkan kerusakan otak permanen. Sebab Jae Jun berada di ruang operasi lain, Pak Kun meminta Seung-hae menjadi ahli anestesi. Dan mereka menuju ruang operasi dengan Soo-hyun di belakangnya. Dokter dan perawat lain berkumpul di luar untuk menyaksikan operasi rumit untuk wanita hamil ini. Dr. Moon terkesan dengan kemampuan Seung-hae sebagai ahli anestesi, yang sanggup membuat wanita hamil di bawah 5 menit.
Tekanan darah pasien turun dan Pak Kun memerintahkan Seng Hye mengawasi tingkat anestesi. Seng Hye berusaha menjelaskan kekhawatirannya, namun Pak Kun berteriak kepadanya untuk berusaha menjelaskan jika pasien meninggal. Segera semua diatasi. Dan Pak Kun memintanya memanggil OB-GYN sekarang untuk juga mengeluarkan bayinya. Pak Kun menyelesaikan operasi jantung dengan sukses, sementara tim OB-GYN lainnya dengan selamat melahirkan sepasang bayi kembar. Usai operasi, Seng Hye dipanggil untuk menemui HR dan diberitahu bahwa dia perlu menjalani pemeriksaan fisik lengkap lagi hari ini. Sebab catatannya tidak akan diterima, Seng Hye tidak memiliki pilihan selain setuju dan pergi mendapatkan ujian penuh lagi. Seng Hye menjalani serangkaian tes dan selanjutnya, petugas HR memberikan hasilnya kepada Dr. Moon dan Pak Kun. Dr. Moon memegang CD-ROOM dan Pak Kun menatapnya. Seng Hye menghubungi kamera Cha untuk melaporkan bahwa dia diminta melakukan kembali seluruh pemeriksaan fisiknya. Dan dia tidak memiliki pilihan selain setuju. 받았나? 다시 받으라고 하더군요. Dr. Moon memasukkan CD-ROOM ke komputer dan melakukan scan ginjal Seng Hye. Dr. Choi berlari guna menghentikan omong kosong ini. Seng Hye pergi dan Dr. Choi mengikutinya untuk meminta maaf terhadap apa yang terjadi. Segera, Dr. Moon dan Pak Kun meminta maaf kepadanya. Pak Kun tersenyum kepadanya dengan kehangatan. Pak Kun benar-benar tahu Seng Hye adalah Jae-hee. Di waktu berikutnya, Choi menemui Pak Kun dan mengungkapkan bahwa dia akan ke Korea Utara 10 hari kemudian. Pak Kun tidak tertarik untuk pergi dengannya dan berencana menemukan Jae-hee sendirian dan menolak bantuan lebih lanjut dari Dr. Choi. Dr. Choi ingin memberitahu Pak Kun alasan sebenarnya ayahnya yaitu Pak Chul pergi ke Korea Utara. Di masa lalu, Dr. Choi duduk bersama Pak Chul mengenai gugatan yang melibatkan pasien yang sekarat di ruang operasi. Dia bertanya, apakah Pak Chul harus melakukan ini? Pak Chul mengatakan tugas dokter yaitu menyelamatkan nyawa dan saat ini rumah sakit menolak mengungkapkan siapa ahli bedah yang melakukan operasi tersebut. 굳이 이럴 필요까지 있겠나? 병원에도 연락이 갈 걸세. Dr. Choi menemui pimpinan O untuk meminta mereka mengakui kesalahan operasi dan juga mengumumkannya kepada publik. Ketua O menolak sebab mereka akan membangun rumah sakit Myungwoo dan ini tentu akan menunda sertifikasi. 의료 사고를 인정하고 책임져? 자네가 뭘? Jam makan malam bersama Ketua O dan Dr. Choi dengan tawaran yang bisa membantu keduanya mencapai tujuan mereka. Jam mengatakan, Korea Utara membutuhkan ahli bedah jantung, dan ini misi super rahasia guna mengoperasi Kim Il-sung. Jika Pak Chul dikirim, maka tuntutan hukum mereka akan dibatalkan. Ketua O menyukai gagasan itu, dan Dr. Choi tampak enggan namun segera mengikuti. 그거 잘 됐군요. 흉부외과 의사 한 사람을 요청해서 우리 측에 Jam menemui Pak Chul untuk menunjukkan catatan medis Kim Il-sung dan mengikatnya untuk pergi menuju Korea Utara guna melakukan operasi. Pak Chul meminta Dr. Choi mengawasi Pak Kun selama seminggu saat dia pergi. Saat ini, Pak Kun tahu mereka semua memanfaatkan ayahnya untuk keinginan mereka sendiri. Mereka mengirim Pak Kun dan ayahnya pergi, dan selanjutnya membuang mereka seperti sampah sesudahnya. Pak Kun menangis dan bertanya, apakah dia tahu bagaimana Pak Kun bertahan hidup di dunia yang aneh itu. Dr. Choi berpikir semuanya baik-baik saja sejak Pak Chul mengembangkan Pak Kun menjadi dokter. Pak Kun berteriak bahwa ayahnya memang ingin mengembangkannya menjadi dokter. Seorang dokter yang menyelamatkan orang dan bukan membunuh. Dia mengungkapkan dokter di sana membunuh orang yang tidak terhitung jumlahnya. Sebab mereka di sana melakukan bereksperimen dan berlatih. Dan Choi meletakkan paket di depan Pak Kun. 아저씨가 뭘 한다고 떠들어. 그렇게 네 아버지 마음을 조금도 안다면 시키는 대로 사람 배가리고. Pak Kun membuka paket, mendapati tas medis ayahnya, dan pecahan kaca tergeletak di dalamnya. Pak Kun mencengkram barang-barang ayahnya dan meringkuk sambil menangis. Usai ini, Pak Kun berjalan keluar bertemu dengan Choi. Dia bertanya apa yang terjadi pada orang-orang yang menderita malpraktik medis. Choi mengatakan suami dan istrinya meninggal tidak lama kemudian, meninggalkan anak yatim piatu. Pak Kun mengatakan bahwa anak itu diadopsi ke Amerika dan ingin mencarinya usai dia mendapati Jae-hee untuk Pak Kun. Di waktu berikutnya, Pak Kun berbicara dengan Dr. Moon, bertanya-tanya mengapa dia ingin mencari tim terbaik. Dia mengungkapkan mereka ingin menjadi bagian untuk mengoperasi Perdana Menteri Jang. 제약회사 영업 뛰시면서 가장 출신만 뽑는다는 거? 우리 병원 원장은 무조건 Dr. Choi masuk dan mengulangi bahwa itu Perdana Menteri Jang. Dr. Choi berusaha meminta Pak Kun memimpin timnya dalam pertarungan dalam operasi Jang, namun Pak Kun menolak mentah-mentah. Pak Kun kemudian keluar dengan marah. 어떻게 나한테